Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Bu Yeni di pelajaran matematika. Belajar matematika asik dan menantang. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari nantinya dapat bermanfaat. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jika pada pertemuan sebelumnya Bu Yeni sudah pernah membahas tentang operasi hitung bilangan caca, untuk pertemuan selanjutnya kita masih tetap akan mempelajari tentang operasi hitung atau lebih tepatnya operasi hitung bilangan pecahan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran tentang operasi hitung pecahan, khusus pertemuan kali ini Bu Yeni akan review kembali materi bagaimana mengubah berbagai bentuk pecahan, kemudian bagaimana mengurutkan berbagai bentuk pecahan, baik dari yang terkecil maupun dari yang terbesar. Selain itu, Bu Yeni juga akan menambahkan satu materi tentang bagaimana menentukan nilai pecahan dari suatu kuantitas atau bilangan. Simak baik-baik ya pembelajaran dari Bu Yeni. Berikut beberapa bentuk pecahan yang dapat diubah yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Di antaranya ada 7 poin ya. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, hingga poin yang terakhir, mengubah bentuk persen menjadi pecahan desimal. Kalian siap belajar? Siap ya? Poin pertama ialah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, syarat pecahan biasa yang dapat diubah menjadi pecahan campuran ialah jika pembilang lebih dari penyebut. Oke? Nah, berikut terdapat latihan soal ya. Perintah dari soal ialah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Yuk, kita kerjakan. Nah, untuk nomor 1 bisa dilihat pembilangnya 8 lebih dari 5. Ya, maka nomor 1 bisa kita ubah menjadi pecahan campuran dengan cara seperti berikut. Kita tuliskan kembali penyebutnya 5. Kalau penyebutnya 5, berarti kita buat daftar perkalian 5 yuk. 5 dikali 1 sama dengan 5. 5 dikali 2 sama dengan 10. 5 dikali 3 sama dengan 15. Dan seterusnya. Dari hasil perkalian 5 berikut, bisa kita lihat hasil perkalian 5 yang mendekati 8 adalah 5 dikali 1. Maka, di depan sini kita tuliskan angka 1. 5 dikali 1 adalah 5. Kemudian pembilangnya 8, kita turunkan ya. 8 dikurangi 5 sama dengan 3. 3 ini kita letakkan di pembilang 3. Jadi, pecahan campurannya adalah 1, 3 per 5. Paham? Nomor kedua, 24 per 10. Kita tuliskan per 10. Penyebutnya adalah 10. Maka, kalian buat daftar perkalian 10 ya. Kalian cari hasil dari perkalian 10 yang paling mendekati 24, yaitu 10 dikali 2. Betul. 10 dikali 2 hasilnya adalah 20. Maka pembilangnya kita turunkan. 24 dikurangi 20 sama dengan 4. 4 kita letakkan di pembilang. 2, 4 per 10. Bisa kita lihat, 4 per 10 masih bisa disederhanakan. Pembilang dan penyebut sama-sama bisa dibagi 2. Ya, 4 dibagi 2, 2, 10 dibagi 2, 5. Ingat, di paling depan ini terdapat bilangan asli. Jangan lupa kita tuliskan kembali ya di depan sini. Ya, jadi kita tuliskan 2. Loh, 2 kok tidak ikut dibagi? Tidak perlu. Yang perlu disederhanakan hanya pecahan pembilang dan penyebut ini ya. Oke? Poin berikutnya adalah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ada yang masih ingat? Apa itu pecahan desimal? Ya, pecahan desimal ialah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, atau seterusnya
yang dituliskan dengan menggunakan tanda koma. Nah, yang perlu diingat jika kita ingin mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal adalah kita perhatikan banyaknya angka 0 yang terletak pada penyebut. Nah, bisa kita lihat ya, jika penyebutnya 10, maka hasilnya nanti ada satu angka yang terletak di belakang koma. Jika penyebutnya 100, maka pada hasilnya nanti ada dua angka yang terletak di belakang koma. Dan seterusnya ya. Nah, bagaimana jika penyebut pecahan belum 10, 100, 1000, atau seterusnya? Caranya kita ubah ya. Kita ubah terlebih dahulu menjadi penyebut 10, 100, 1000, atau seterusnya. Bisa kita lihat berikut beberapa penyebut yang dapat diubah menjadi penyebut 10, penyebut 100, 1000, atau seterusnya. Yang pertama, pecahan dengan penyebut 2 dan 5 bisa kita ubah menjadi penyebut 10 ya. 2 diubah menjadi 10 dikali 5. 5 supaya menjadi 10 dikali 2. Berikutnya ada pecahan penyebut 2, 4, 5, 20, 25 dan 50 dapat diubah menjadi penyebut 100 ya. Bisa kalian lihat. 2 supaya menjadi 100 dikali 50, 4 supaya jadi 100 dikali 25, 5 supaya menjadi 100 dikali 20, 20 menjadi 100 dikali 5, 25 menjadi 100 dikali 4, dan 50 menjadi 100 dikali 2. Selain itu, terdapat pecahan dengan penyebut 8. Nah, pecahan dengan penyebut 8 ini minimal dapat kita ubah menjadi pecahan dengan penyebut 1000 ya, minimal, oke? Dengan cara dikali 125. Kalian paham? Bisa kalian baca sendiri ya nanti ya. Berikutnya, jika penyebut pecahan tidak dapat dijadikan kelipatan 10, bagaimana kita mengubah ke dalam bentuk desimal? Jangan khawatir, kita dapat mengubah pecahan yang penyebutnya tidak dapat dijadikan kelipatan 10 dengan cara pembagian bersusun ke bawah, atau lebih kita kenal dengan pembagian Forgapit. Bisa kalian lihat di sini contohnya penyebutnya adalah 3 ya. 3 tidak bisa diubah menjadi kelipatan 10, maka kita gunakan cara bersusun ke bawah. 2 dibagi 3. 2 dibagi 3 tidak bisa ya, karena nilai 2 kurang dari 3. Maka kita tuliskan 0. 0 kita kalikan 3 hasilnya adalah 0. Kemudian kita kurangi. 2 dikurang 0 hasilnya 2. Tetap 2 ya, masih tidak bisa dibagi 3. Maka solusinya adalah kita tambahkan angka 0 di belakang 2. Jika di bawah ini kita tambahkan angka 0, maka di atas ini kita tuliskan tanda koma ya. Ingat, jika di bawah ditambahkan angka 0, maka di atas kita tuliskan tanda koma. Maka nilai yang di bawah menjadi puluhan, 20. 20 bisa dibagi 3. Yaitu caranya 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati 20? 3 dikali 6. 3 dikali 6 hasilnya 18. Letakkan di bawahnya 20 ya. Kemudian kita kurangi, 20 dikurang 18 hasilnya 2. Nah, kembali 2. 2 tidak bisa dibagi 3. Maka kita tambahkan lagi angka 0 ya di belakang 2. Tapi yang di atas tidak perlu kita tuliskan tanda koma lagi. Cukup satu kali saja ya penulisan tanda komanya. Nah, menjadi 20. 20 dibagi 3. 3 dikali berapa yang mendekati 20? 6 ya. Dan seterusnya. Hasilnya kan seperti itu terus. Maka hasilnya kita dapatkan 0,6666666 dan seterusnya ya. Atau jika kita lakukan pembulatan, misalnya kita ingin pembulatan 2 angka di belakang koma, bisa kita tuliskan ya menjadi 0,67. Paham? Latihan soal. Perintah soalnya adalah ubahlah menjadi bentuk pecahan desimal. Yang pertama, 3/10. Kita lihat penyebutnya, sudah kelipatan 10 bukan? Kita lihat, nolnya ada 1. Maka nanti hasilnya ada
satu angka yang terletak di belakang koma. Kita tuliskan kembali pembilangnya ya, 3. Nah, kalau ada satu angka yang terletak di belakang koma, kita hitung dari belakang ya, satu angka kemudian diberi tanda koma. 1, kemudian diberi tanda koma. Karena di depannya tidak ada angka lagi, maka kita tuliskan angka 0. Maka hasilnya adalah 0,3. Berikutnya, nomor 2, 3/4. Bisa kita lihat penyebutnya ini belum menjadi kelipatan 10. Maka kita ubah dulu ya. Ingat di slide sebelumnya, penyebut 4 bisa kita ubah menjadi penyebut ya 100. Maka kita ubah menjadi penyebut 100. 4 supaya menjadi 100 dikali 25. Maka pembilangnya juga kita kali 25 ya. Hasilnya adalah 75. 75 per 100. Bisa kita lihat ada dua angka 0 pada penyebut. Maka hasilnya nanti ada dua angka yang terletak di belakang koma. Kita tuliskan kembali 7 dan 5. Setelah itu, kita hitung dari belakang dua angka ya. 1, 2, koma. Karena di depannya tidak ada angka, maka kita tuliskan 0. Maka hasilnya adalah 0,75. Paham? Nomor 3, berupa pecahan campuran ya. Ingat, kalau ada pecahan campuran, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya adalah kita kalikan bilangan asli dengan penyebutnya. 1 dikali 5, 5 ditambahkan dengan pembilang 2. 5 ditambah 2 menjadi 7 per 5. Nah, penyebutnya 5 belum menjadi kelipatan 10. Kita ubah menjadi 10. 5 menjadi 10 dikali 2. Maka pembilangnya juga kita kali 2. Hasilnya adalah 14. Kita lihat ada satu angka 0 ya pada penyebutnya. Maka hasilnya nanti ada satu angka yang terletak di belakang koma. Kita tuliskan kembali 14. Dari belakang kita hitung 1. 1, kemudian diberi tanda koma. Hasilnya adalah 1,4. Nomor 4, 3/8. Ingat, jika penyebutnya 8, minimal bisa kita rubah menjadi penyebut 1000. Pintar ya. 1000. 8 menjadi 1000 dikali 125. Maka pembilangnya juga kita kalikan 125. Hasilnya adalah 375. Ingat, bisa kita lihat ya, ada 3 angka 0 pada penyebut. Maka hasilnya ada 3 angka di belakang koma. Tuliskan dulu 3, 7, dan 5. Hitung dari belakang 3 angka. 1, 2, 3, koma. Kemudian diberi angka 0. Hasilnya adalah 0,375. Paham? Nomor 5, 1/3. Bisa kita lihat, 3 tidak bisa kita ubah menjadi kelipatan 10 ya. Maka kita gunakan cara porogafit. 1 dibagi 3. 1 tidak bisa dibagi 3 karena nilai 1 kurang dari 3. Maka kita tuliskan 0. 0 dikali 3 hasilnya adalah 0. Kemudian kita kurangi. 1 dikurang 0, 1. Nah, masih kembali 1. Maka solusinya adalah kita tambahkan angka 0 di belakang angka 1. Menjadi 10 ya. Kalau di bawah ini kita tambahkan 0, maka jangan lupa di atas kita tuliskan tanda koma. 10 dibagi 3. 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati 10? 3 dikali 3, betul. 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. 10 dikurang 9 hasilnya 1. Kembali lagi 1. Maka tambahkan 0 lagi di bawah. Tapi yang di atas tidak perlu tambah koma ya. Cukup 1 kali saja. 10 dibagi 3. 3 dikali 3 yang mendekati 10. Hasilnya 9. Akan terus seperti ini hasilnya nanti ya. 0,3333 dan seterusnya. Maka bisa kita tuliskan hasilnya adalah 0,333. Kalian paham? Oke. Poin berikutnya ialah mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Yang perlu kita ingat adalah kita perhatikan banyak angka yang terletak di belakang koma. Jika ada satu angka yang terletak di belakang koma, maka penyebut pecahannya kita ubah menjadi 10.
Jika ada dua angka yang terletak di belakang koma, maka penyebut pecahan kita ubah menjadi 100. Dan seterusnya ya. Latihan soal, ubahlah menjadi pecahan biasa. Nomor 1, kita lihat ada satu angka yang terletak di belakang koma. Maka penyebut pecahannya ialah 10. Kemudian pembilangnya kita tuliskan kembali. 8. 8 per 10 masih bisa disederhanakan. Pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 2. 8 dibagi 2, 4, 10 dibagi 2, 5. Maka hasilnya adalah 4 per 5. Ingat, jika dalam bentuk pecahan biasa harus sederhana ya. Yang kedua, 0,25. 0,25 ada dua angka yang terletak di belakang koma. Maka penyebutnya adalah 100. Pintar. Per 100. Pembilangnya adalah 25. 25 per 100 masih bisa disederhanakan. Pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 25. Ya. 25 dibagi 25, 1. 100 dibagi 25, 4. Hasilnya adalah 1 per 4. Nomor 3, 0,375. Bisa dilihat ada 3 angka yang terletak di belakang koma. Maka penyebutnya diubah menjadi 1000. Jadi per 1000. Ya, pembilangnya 375. 375 per 1000 masih bisa disederhanakan ya. Sama-sama dibagi 125. Ya, dibagi 125. Hasilnya adalah 3 per 8. Paham? Poin berikutnya adalah mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, persen. Apa itu persen? Ya, bentuk pecahan biasa dengan penyebut 100 ya. Jadi, kalau kita akan mengubah pecahan biasa menjadi persen, kita ubah dulu penyebutnya menjadi 100. Ingat ya, persen itu per 100. Latihan soal. Ubahlah menjadi bentuk persen. Bisa kita lihat pada nomor 1 penyebutnya sudah 100. Maka kalau penyebutnya sudah 100 bisa langsung diubah ke dalam bentuk persen ya. Dengan cara tuliskan langsung simbol persen. Nah, pembilangnya ini kita tuliskan kembali di depannya persen menjadi 5%. Nomor 2, 3 per 4. Penyebutnya belum 100, maka kita ubah dulu ya supaya jadi 100. Maka 4 dikali 25. Pembilangnya juga dikali 25, hasilnya 75. 75 per 100, berarti bisa langsung diubah ke dalam bentuk persen ya, menjadi 75 persen. Nomor 3, 1 per 8. Nah, 8 ini kan bisa diubah minimal menjadi penyebut 1000 ya, kalau kelipatan 10, maka tidak apa-apa, kita ubah dulu menjadi penyebut 1000. Kita tuliskan per 1000. Supaya menjadi 1000, kita kalikan 125, maka pembilangnya juga kita kali 125 ya. Hasilnya 125 per 1000. Ingat, persen itu pecahan dengan penyebut 100. Nah, di sini kan masih 1000. Maka supaya jadi 100, kita bagi penyebutnya dengan 10. Pembilangnya juga ikut dibagi 10 ya. 125 dibagi 10 ya. Bisa kita lihat, 125 dibagi 10, ada satu angka di penyebut. Maka hasilnya nanti ada satu angka di belakang koma. Tuliskan 125, hitung dari belakang satu angka. 1, kemudian diberi tanda koma. Maka 125 dibagi 10 hasilnya adalah 12,5. 12,5 per 100. Langsung kita tuliskan ke dalam bentuk persen ya, menjadi 12,5%. Kalian paham? Oke. Poin berikutnya adalah mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, persen tadi ialah pecahan biasa dengan penyebut 100. Latihan soal. Ubahlah menjadi pecahan biasa. Nomor 1, 20%. Jika diubah menjadi pecahan biasa, menjadi 20 per 100. 20 per 100 kita sederhanakan, sama-sama dibagi 10. Ya, dibagi 10 dulu. 20 dibagi 10, 2, 100 dibagi 10,
10. Atau kita lihat 0 yang terletak di pembilang ada 1, yang di penyebut ada 2. Supaya adil kita coret sama-sama 1 ya, atau sama saja dibagi 10. 2 per 10 masih bisa disederhanakan. Pembilang dan penyebut dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 10 dibagi 2, 5. Maka hasilnya adalah 1 per 5. Nomor 2, 125%. Jika kita tuliskan ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 125 per 100. Nah, 125 masih bisa disederhanakan ya. Dan 100 masih bisa dibagi 25. Hasilnya adalah 5 per 4. Nah, nilai pembilang lebih dari penyebut. Maka kita ubah menjadi pecahan campuran ya. Dengan cara kita tuliskan kembali penyebutnya 4. 4 dikali berapa yang mendekati 5? 4 dikali 1. 1 dikali 4 hasilnya adalah 4. Pembilangnya kita turunkan. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Nah, 1 kita letakkan di pembilang ya. Maka hasilnya adalah 1 per 4. Poin berikutnya adalah mengubah desimal menjadi persen. Ingat, jika kita ingin mengubah pecahan desimal menjadi persen, kita ubah menjadi pecahan biasa dengan penyebut 100. Latihan soal, ubahlah menjadi persen. Nomor 1, 0,2 ada satu angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 10. Pembilangnya 2. Supaya menjadi persen, maka penyebutnya kan 10. Kita ubah menjadi 100 dengan cara dikali 10. 2 dikali 10 hasilnya adalah 20. 20 per 100, maka bisa langsung dituliskan menjadi 20%. Nomor 2, 0,35. Ada dua angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 100. Pembilangnya adalah 35. Maka bisa langsung kita tuliskan ya, karena penyebutnya sudah 100, menjadi 35%. Nomor 3, kita lihat ada 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 1000. Pembilangnya adalah 125. Nah, kalau ingin kita ubah menjadi persen, penyebutnya kan harus 100 ya. Maka 1000 kita ubah menjadi 100 dengan cara dibagi 10. 125 juga dibagi 10. Masih ingat yang di slide sebelumnya? 125 dibagi 10 hasilnya adalah 12,5. Karena penyebutnya sudah 100, maka bisa langsung dituliskan menjadi 12,5%. Poin berikutnya, mengubah persen menjadi bentuk desimal. Nah, kalau kita ingin mengubah persen ke dalam bentuk desimal, kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa dengan penyebut 100 ya. Setelah itu, berdasarkan angka 0 yang terletak di penyebut, bisa kita tentukan ada berapa angka yang terletak di belakang koma. Latihan soal, ubahlah menjadi bentuk desimal. 2%. 2% jika diubah menjadi pecahan biasa menjadi 2 per 100. Kita lihat pada penyebut ada 2 angka 0 ya, maka hasilnya nanti ada 2 angka yang terletak di belakang koma. Kita tuliskan dulu angka 2-nya. 2. Kemudian kita hitung dari belakang 2 angka. 1. Nah, tidak ada angka lagi. Maka tambahkan angka 0. 2. Kemudian diberi tanda koma. Karena di depannya tidak ada angka lagi, maka tuliskan 0. Hasilnya adalah 0,02. Nomor 2, 45%. Jika diubah menjadi bentuk persen, menjadi 45 per 100. Nah, ada 2 angka pada penyebut, maka hasilnya ada 2 angka di belakang koma. 4 dan 5 kita tuliskan terlebih dahulu. Kita hitung dari belakang 2 angka ya. 1, 2, diberi koma, kemudian dituliskan 0. Hasilnya adalah 0,45. Nomor 3, 50% diubah menjadi pecahan biasa 50 per 100. 50 per 100, kita lihat pada penyebut ada 2 angka 0, maka hasilnya nanti ada 2 angka yang terletak di belakang koma. Hitung dari belakang ya, 1, 2, 0. Maka hasilnya adalah 0,50 atau
0 yang di belakang angka 5 boleh tidak dituliskan menjadi 0,5 saja. Paham? Oke. Nah, poin berikutnya adalah kita urutkan berbagai bentuk pecahan ya. Ingat, sebelum kita urutkan berbagai bentuk pecahan, kita ubah dulu bentuk pecahannya ke dalam bentuk yang sama, supaya lebih mudah ketika mengurutkan. Contohnya, kita ubah dulu semuanya ke dalam bentuk pecahan biasa, atau boleh juga ke dalam bentuk pecahan yang lainnya. Latihan soal. Urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Bisa kita lihat, di sini terdapat berbagai bentuk pecahan ya. Ada desimal, pecahan campuran, persen, pecahan biasa, dan desimal. Maka langkah pertama, kita ubah dulu ya ke dalam bentuk pecahan biasa. 0,4 jika diubah menjadi pecahan biasa menjadi 4/10. Kemudian 1/2 menjadi 1 dikali 2 ditambah 1, 3/2. 25% menjadi 25/100. 4/5 tetap ya, karena sudah menjadi pecahan biasa. 1,75 menjadi 175/100. Nah, sekarang bentuk pecahannya sudah sama. Akan tetapi, kita lihat penyebutnya masih berbeda. Maka, langkah kedua ialah kita samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan sistem KPK. KPK dari 10, 2, 100, 5, dan 100 adalah 100, pintar. Jadi semuanya kita ubah menjadi penyebut 100 ya. 10 menjadi 100 dikali 10. Maka pembilangnya juga ikut kita kalikan 10 menjadi 40. 2 menjadi 100 dikali 50. 3 dikali 50, 150. 100 ini tetap dikali 1, pembilangnya tetap 25. 5 menjadi 100 dikali 20, 4 dikali 20, 80. 100 ini tetap dikali 1, maka pembilangnya 175. Bisa kita lihat, selain bentuk pecahannya sudah sama, penyebutnya juga sudah sama. Maka langkah berikutnya bisa kita urutkan pecahannya, mulai dari yang terbesar, sesuai perintahnya ya. Kita lihat pembilangnya, yang paling besar adalah 175, maka ini urutan pertama. Urutan terbesar kedua adalah 150, terbesar ketiga 80, berikutnya 40, dan yang terakhir 25. Nah, belum selesai sampai di sini ya. Setelah kita dapat urutan pecahan dari yang terbesar, kita ubah kembali pecahan ke dalam bentuk semula, ya. Jadi, kita urutkan. Yang peringkat pertama, 175/100, bentuk aslinya adalah 1,75. Berikutnya, yang kedua, 1/2. Yang ketiga, 4/5. Yang keempat, 0,4, dan yang terakhir adalah 25%. Nah, inilah hasil urutan pecahan yang sesungguhnya. Contoh soal kedua berupa soal cerita ya. Andri mengerjakan ulangan matematika selama 0,8 jam, Risa mengerjakan ulangan matematika selama 3/4 jam, Leni mengerjakan ulangan matematika selama 1,25 jam. Siapa yang mengerjakan ulangan matematika paling cepat? Nah, kita list dulu ya. Yang pertama ada Andri, kemudian ada Risa, dan yang terakhir ada Leni. Andri 0,8, Risa 3/4, dan Leni 1,25. Nah, bisa kita lihat di sini pecahannya berbeda bentuk ya. Maka kita samakan dulu menjadi bentuk pecahan biasa, 8/10. Nah, ini tetap 3/4. Ini menjadi 125/100. Setelah itu, langkah berikutnya ialah kita samakan penyebutnya. 10, 4, dan 100 diubah menjadi penyebut 100. Ya. 10 menjadi 100 dikali 10. Maka pembilangnya dikalikan menjadi 80. 4 menjadi 100 dikali 25. 3 dikali 25, 75. 100 tetap dikali 1, maka tetap 125 ya. Nah, pertanyaannya ialah, siapa yang mengerjakan ulangan paling cepat?
Jika paling cepat, bisa kita lihat pada pembilang, kalau paling cepat itu biasanya butuh waktu lama atau sebentar. Ya, sebentar ya. Kalau sebentar, maka kita lihat angka yang paling kecil. Betul. Nah, yang paling kecil adalah 75. Ya. Jadi yang mengerjakan ulangan matematika paling cepat, jawabannya adalah Risa. Paham? Nah, berikutnya akan Bu Yeni sampaikan materi tambahannya ya, yaitu menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Bagaimana caranya? Caranya adalah tinggal kita kalikan suatu pecahan tersebut dengan bilangan atau kuantitas tertentu. Supaya lebih paham, yuk simak latihan soalnya. Latihan soal. Dina mempunyai 8 apel. Sebanyak 1/4 bagian apel diberikan kepada Cindy. Berapa banyak apel yang diberikan kepada Cindy? Nah, jadi banyak apel yang diberikan kepada Cindy adalah, kita lihat, bentuk pecahannya adalah 1/4. Maka 1/4 dikalikan dengan suatu bilangannya atau suatu kuantitasnya, 8. Maka 1/4 dikali 8 sama dengan 1 dikali 8 dibagi 4. 1 dikali 8 dibagi 4 sama dengan 8/4. Atau 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi, banyak apel yang diberikan kepada Cindy adalah 2 buah. Ada yang tanyakan? Alhamdulillah jika kalian sudah paham ya. Namun, jika di antara kalian ada yang masih kurang paham, kalian bisa membuka kembali buku catatan matematika di kelas 5. Karena materi berikut sudah pernah Bu Yeni sampaikan saat kalian di kelas 5. Sekian yang dapat Bu Yeni sampaikan di pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi operasi hitung campuran pecahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.